Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Sehat semua ya? Oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali satu materi yang disebut dengan materi resensi. Ya. Saya kira kalian pernah mendapatkan materi ini di kelas-kelas sebelumnya ya. Tetapi hari ini kita akan menjelaskan materi resensi itu pada KD menganalisis kebahasaan resensi, setidaknya dua karya yang berbeda. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dulu tentang karakteristik dari resensi, kemudian kita akan mengidentifikasi struktur dari resensi tersebut. Nah, ini dulu ya. Oke. Jadi apa pengertian resensi itu? Nah, jadi resensi itu sebuah tulisan yang berisi ulasan terhadap suatu buku. Nah, itu dari kata recensere atau bahasa Latinnya recensere yang artinya melihat kembali, kemudian menimbang atau menilai. Jadi nanti di resensi itu kita akan mengulas secara singkat mengenai isi buku itu untuk kemudian melihat kembali, menimbang, atau memberikan penilaian terhadap satu buku. Nah, itu baik itu berupa majalah, novel, drama, atau film, itu semua kita bisa resensi. Nah, itu semua kita bisa resensi. Ya, apa nanti yang akan kita lihat? Nah, nanti kita akan lihat apakah kita akan menilai buku tersebut, apakah kita akan menimbang buku tersebut. Ada yang berpendapat bahwa resensi itu adalah menimbang. Kenapa dia menimbang? Karena kita akan melihat hal yang berbeda pada buku tersebut. Jadi kita akan menimbang kelebihan dan kekurangannya. Mana yang lebih banyak, kelebihan atau kekurangannya. Karena pada akhirnya nanti resensi ini kita akan berikan rekomendasi kepada pembaca yang mana yang kemudian yang kita pilih. Pilihannya adalah kita sudah memberikan penjelasan kepada pembaca, kita sudah menimbang buku itu dan ternyata kelebihannya luar biasa. Nah, kita rekomendasikan bahwa buku ini kelebihannya luar biasa. Jadi seorang presensi itu dia harus bersikap objektif terhadap sebuah buku. Jadi ketika kita meresensi sebuah buku, maka sikap objektivitas kita itu kemudian harus muncul. Kenapa? Karena kalau kita subjektif, maka buku itu tidak akan tertimbang dengan bagus. Gitu. Contohnya misalnya, ada buku yang kemudian kita senang sekali dengan buku itu. Akhirnya kita resensi dengan mengungkapkan kelebihan-kelebihannya, bahkan kita tidak mengungkapkan kekurangannya. Boleh jadi memang tidak ada kekurangannya, ya. Tetapi dalam sebuah teori tidak mungkin dalam sebuah buku itu tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya, walaupun kekurangannya itu presentasinya kecil. Boleh jadi seperti itu. Karena itu sikap objektivitas seorang presensi itu penting sekali. Nah, itu oke. Sekarang sebenarnya apa sih tujuan dari sebuah resensi? Nah, seperti saya ungkapkan tadi bahwa resensi itu kita memberikan pertimbangan kepada pembaca. Ya. Jadi setelah kita membaca buku itu, kemudian kita meresensi buku itu, maka hasil resensi kita itu bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca. Bahkan buku-buku yang belum pernah mereka baca, ya, yang belum pernah dibaca oleh orang lain, kemudian kita baca dan kemudian kita resensi, maka hasil resensi kita itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembaca. Oh, ternyata buku itu memuat ini, buku itu keunggulannya seperti ini, buku itu kelemahannya seperti ini. Jadi penting sekali sebenarnya meresensi buku ini, melakukan resensi terhadap sebuah buku, karena ini betul-betul akan menjadi pertimbangan kepada pembaca. Layak tidak saya membaca buku ini? Nah, karena biasanya kan buku itu kita hanya melihat dari sampulnya ya, di toko-toko atau misalnya kita membeli di internet, biasanya ada catatan-catatan deskripsi bahwa buku ini seperti ini.
Catatannya kan sedikit sekali, karena itu bukan sebuah resensi, hanya deskripsi biasa saja tentang buku itu, hanya penjelasan singkat. Nah itu. Tapi kalau ada orang yang kemudian melakukan resensi, maka kita bisa melihat, oh ternyata orang ini sudah membaca buku ini yang belum pernah kita baca, tetapi penilaiannya luar biasa. Maka saya beli buku itu deh. Nah begitu. Itulah pentingnya kita membaca sebuah resensi buku sebelum membeli sebuah buku. Biasanya seperti itu. Nah, kita berlanjut. Kalau kita mau membuat resensi, ini kan nanti pada akhirnya tugas kita ini ada membuat resensi. Maka kita harus pahami dulu strukturnya. Struktur untuk membuat resensi. Apa strukturnya? Nah, pertama ada judul resensi. Kemudian ada identitas buku. Terus ada pendahuluan. Kemudian ada isinya. Ada sinopsisnya. Ada keunggulan. Ada kelemahan dan penutup atau sebuah rekomendasi. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau membuat resensi. Saya kira sudah selesai ya. Jadi selesai begitulah seharusnya kita menulis resensi. Jadi pada penjelasan saya sebelumnya, ketika kita mengetahui tujuan resensi itu adalah membuat pertimbangan pada pembaca, maka seluruh resensi kita nanti itu benar-benar akan menjadi pertimbangan pembaca terhadap sebuah buku. Ya, jadi kalau misalnya buku itu menurut dia layak, menurut kita layak, dan menurut pembaca juga demikian, maka resensi kita itu bermanfaat sebagai sebuah pertimbangan informasi, memberikan masukan kepada pembaca bahwa apa yang kita resensi ini demikianlah adanya. Apakah terserah pembaca untuk kemudian memahaminya lebih baik, ya, atau tidak, ya itu terserah pembaca. Yang penting selama kita baca buku ini, inilah keunggulannya, inilah kelebihannya. Oke, demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan pertama, nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya itu tentang kebahasaan. Jadi kita sudah membahas strukturnya, nanti kita akan membahas kebahasaan. Nanti pada akhir sesi ini di Classroom Anda sudah ada presensi, terus kemudian di Classroom Anda sudah ada tugas saya masukkan tadi. Di sana Anda tinggal klik sebuah tautan yang bersambung dengan sebuah laman, di mana di sana ada kumpulan cerpen, ada kumpulan novel pribadi saya, dan itu nanti kita akan tugasi sebagai sebuah resensi. Lihat saja petunjuknya ya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan nanti kita masukkan di kolom chatnya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Ingat anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 3M, memakai masker, terus kemudian mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak. Kalau Anda keluar, hati-hati, corona masih mengintai kita. Salam sehat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.